nanti bakal ada perang besar. Mahamatul Kubro sebenarnya tuh. Perang bersama. And they see the sword in my hand. Dulu hanya sebatas itu sih yang saya pahami. Ya, memang itu juga banyak nih Bang Faris. Umum ya kalau di Indonesia ini semua orang kayak misalkan dia setelah nikah ada foto nikah ya yang dipajang gitu. Memang mereka banyak menyangkal bahwa ini kan tidak disembah, jadi tidak masalah untuk dipajang. Nah, ternyata saya pun baru tersadarkan ketika Muhammad Qasim Abdul Karim mulai menyampaikan tentang syirik gambar, dan dia memberikan contoh dari sebuah hadis Rasulullah SAW ketika pada saat Rasulullah SAW dia menyuruh masuk malaikat Jibril masuk ke rumahnya. Akan tetapi malaikat Jibril tidak mau masuk ke rumahnya. Ternyata di situ terdapat sebuah gambar yang sangat kecil yang membuat malaikat Jibril itu tidak masuk. Nah, ini satu hal yang ternyata terlupakan kepada kita nih umat muslim, bahwa ternyata Nabi aja ya, seorang Nabi yang sangat mulia, Nabi kita ini, malaikat Jibril pun nggak mau masuk ke rumah. Apalagi kita nih, bukan siapa-siapa ya, bukan Nabi, bukan Rasul, yang banyak melakukan dosa seperti itu. Hubungannya soal syirik ini antara Sang Pencipta dengan hambanya, Muhammad Qasim memberikan perumpamaan seperti sebuah kabel yang menyambung ke bola lampu ya. Lampu ini, kabelnya itu terputus, sekalipun bola lampunya diganti dengan yang bagus, kalau kabelnya masih terputus itu tidak bisa nyambung kembali. Jadi ketika kita melakukan syirik, maka hubungan kita dengan Allah itu tidak terkoneksi. Tidak terkoneksi, karena ini sangat penting ternyata untuk meluruskan tauhid kita. Lalu ketika Bang Faris sudah mengetahui dan percaya dengan mimpinya ini, tentu ada bagian mimpi yang paling berkesan. Mimpi bagian mana yang paling berkesan sama Bang Faris? Yang pertama tentang petanda kiamat itu. Iya. Yang kedua tentang Ghazwatul Hind. Ghazwatul Hind. Iya. Berperang dengan India itu. Kenapa bisa Ghazwatul Hind? Ya karena dulu juga saya sempat mengkaji ya dengan beberapa teman saya tentang Ghazwatul Hind. Nanti bakal ada perang besar. Mahamatul Kubro sebenarnya tuh. Perang bersama India, yang dimana kalau lihat geopolitik pada saat itu di 2021 perang dengan India. Kenapa? Ada apa? Kenapa Nabi mention nama India? Terus ada juga yang bilang kalau hadis ini katanya kurang kuat, segala macam lah, karena saya juga bukan pakarnya ya, saya hanya bertanya-tanya kepada ulama juga. Ada yang bilang, ulama juga bilang, oh ini kuat, nanti suatu saat ini bakal terjadi. Pasti ini, suatu saat bakal terjadi. Dan dimana katanya, kata ulama itu, katakan kepada saya bahwa dalam peperangan ini, bahwa yang memimpinnya adalah Imam Mahdi. Yang memimpin adalah Imam Mahdi. Iya, dalam kata itu. Dan saya teringat ketika saya membaca soal peperangan dengan India itu dan Ghazwatul Hind itu, oh, apakah benar ya ini orangnya? Apakah benar ya? Jadi banyak pertanyaan dalam diri saya sendiri untuk beliau sebelum saya ketemu dengan beliau. Dan ketika dengan bertemu dengan beliau pun saya tidak serta-merta untuk mengiyahkan atau tidak. Awal tuh saya tanya, mimpi yang ini dia ingat. Mimpi yang ini dia ingat. Mimpi yang ini dia ingat. Oh, artinya Bang Faris ketika bertemu sempat menguji ya? Bilang menguji, iya, tapi sebenarnya tidak menguji. Saya juga pengen lebih detail dengan orangnya kan sebenarnya. Memastikan. Ya. Terus saya pun kan berangkat ke sana, terus saya ingin membawa oleh-oleh buat teman-teman saya yang di Indonesia bahwa apa yang dia sampaikan itu sesuai gitu lah. Jadi kadang saya catat, kadang saya ingat gitu. Dan besoknya mungkin saya lupa, saya tanya lagi. Jadi uniknya beliau ini, dia konsisten dalam membicarakan mimpi yang dia udah mimpi berapa belas tahun yang lalu. Dia masih ingat. Dan saya sempat tanya kepada beliau, bagaimana kamu mengingat mimpi? Dia katakan sama seperti menonton film yang kamu sukai. Semuanya sangat terasa dari semuanya kerasa dari badannya, hawanya, situasinya, mencekamnya. Kalau mimpi bahagia terasa bahagianya, mimpi mencekam terasa mencekamnya. Saya mencoba berimajinasi tentang itu kan. Oke, saya juga ada beberapa mimpi yang terkesan mungkin. Yang saya katakan di awal tadi, semua orang pasti merasakan mimpi takut. Kerasa takutnya kan, terus mimpi kayak jatuh, kita kerasa kayak jatuhnya kan. Nah, beliau juga merasakan mimpi-mimpi itu tuh sama seperti itu. Jadi ya subhanallah ya, buat saya tuh satu anugerah buat beliau gitu. Bisa mendapatkan satu fenomena yang dimana dia bisa melihat masa depan yang akan terjadi. Seperti itu. Dan melalui mimpinya. Dan dikatakan juga dalam mimpinya tuh
kurang lebih yang saya ingat tuh, sebarkanlah mimpimu, maka orang-orang akan tahu siapa dirimu. Ya, ada itu kan begitu di ya? tahun 2014, 2015 ya, ketika itu Allah memerintahkan kepada Muhammad Qasim untuk Qasim sebarkan mimpi-mimpimu ke seluruh dunia agar semua orang tahu siapa dirimu. Yes. Ya. Nah, ketika saya membaca mimpi itu dan mempelajari semua dan saya berdiskusi dengan teman-teman yang saya juga lintas harokah, lintas mazhab, saya untuk berdiskusi dengan teman-teman. Ya, banyak jawabannya, oh iya, Imam Mahdi jawabannya. Insyaallah. Jawabannya Imam Mahdi. Tapi semuanya juga hold dulu ya, jadi semua itu cuma mengira-ngira. Masih mengira-ngira semuanya juga cuma oh ini ada kecocokan nih. Ada yang bilang, wah ini pendusta ini. Ada yang bilang juga, oh santai dulu jangan terburu-buru menjudgment kalau dia itu Imam Mahdi karena dari mimpi kan. Ya mungkin orang-orang bisa beropini apapun tentang saya, tapi dalam hati saya berangkat, oh iya mungkin ini orangnya. Tapi Bang Faris, ini kan dia berasal dari mimpi nih. Artinya kan kalau dalam agama Islam itu kan ada 3 jenis mimpi ya, yang sudah dibagi dalam Islam. Ada dari Allah, dari setan, dari bunga tidur. Nah, bagaimana bisa Bang Faris meyakinkan bahwa mimpi ini tuh benar-benar sebuah mimpi yang bisa dipercaya? Kenapa saya bisa meyakini bahwa ini bisa dipercaya? Karena yang diceritakan beliau ketika Allah dan Rasulnya bertemu dalam mimpi itu kebaikan semua. Tidak ada yang menyimpang. Betul. Cuma banyak orang katakan, wah pendusta. Mungkin mereka belum mempelajari betul mimpinya, hanya dengar sepintas orang bermimpi. Udah lewat. Apa artinya mimpi? Nah, pasti gitu. Tapi kalau sedikit kita beri ruang untuk kita mempelajari. Iya, benar. Insya Allah kok semuanya nggak ada masalah dalam mimpinya. Ya, dan itu memang udah diklarifikasi Bang Faris sama ada kan waktu itu kan di Bandung dengan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ya, bahwa di situ Muhammad Qasim mengklarifikasi dan menyampaikan beberapa mimpinya kepada Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, dan Ustadz Zulkifli pun mengatakan mimpi ini tidak ada dosa ketika kita mempercayainya dan jangan pula disesatkan karena ini bukan satu kesesatan, kata Ustadz Zulkifli ya. Dan juga dengan Ustadz Rahmat Baikuni itu kan kita bertemu juga. Ustadz Rahmat Baikuni ini mengatakan jangan dibantah beliau ini, sebab mimpi ini karunia buat beliau dan ini bagian dari nubuah. Artinya memang kita umat Islam yang tidak mengetahui tentang mimpi, yaitu mimpi itu ternyata al-mubasyirat yang sudah Nabi Muhammad SAW sampaikan, dan ini ternyata sangat penting, sebuah jalan komunikasi antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman. Karena kan kita memang sudah tahu bahwa di akhir zaman ini tidak mungkin hadir lagi Nabi ya, karena Nabi penutup itu adalah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ketika kita meyakini adanya Nabi lagi, maka kita ya udah bukan bagian dari umat Nabi Muhammad ya. Ketika saya mengetahui mimpi ini pun, saya begitu cukup kaget, mulai memperhatikan, karena kan saya juga khawatir nanti termasuk yang sesat gitu ya kalau tidak berhati-hati. Pelan-pelan saya perhatikan, saya mencari tentang hadis-hadis sebuah mimpi, dan ternyata memang ada, dan itu derajatnya sahih. Masya Allah, saya juga kaget gitu, kenapa para ulama kita mereka tidak melakukan ceramah dengan tema-tema akhir zaman dan tidak menyampaikan pentingnya sebuah mimpi gitu di akhir zaman. Padahal ini ya Rasulullah SAW itu menyampaikannya sebelum meninggal. Kalau kita bilang tuh bagaikan wasiat, tapi ya itulah sayangnya. Saya juga menyayangkan sekali lah kenapa ulama kita tidak membahasnya. Ya, justru itu juga banyak ketika saya mempelajari kenapa Muhammad Qasim ini bermimpi, ternyata saya tanyakan kepada beberapa orang yang ahli, ternyata ada juga yang namanya al-mubasyirat yang tadi sebutkan tadi kan. Al-mubasyirat itu tidak ada lagi wahyu setelah kenabian kan, kalau salah ya, kecuali mimpi dari orang yang benar. Bayangkan saja. Oke lah, kita kesampingkan dulu sekarang Muhammad Qasim. Kepada diri kita, kepada orang-orang yang pernah mengalami mimpi, apapun itu, pasti besok saya mimpi jelek, besok ada apa ya? Kadang-kadang suka relate dengan kehidupan kita kan? Benar-benar. Ya, semua orang, saya yakin semua orang merasakan hal itu. Orang-orang sedang berjalan nih, dia menemukan uang. Nah, dia ambil uangnya dan dia lihat, wow, nominal uangnya lumayan, anggaplah 50.000 atau 100.000. Nah, dia tanpa sengaja mengucapkan mimpi apa aku tadi malam gitu. Itu dia mengucapkan mimpi loh. Mimpi apa aku tadi malam gitu. Hanya mendapatkan uang gitu. Ada juga ketika mungkin ada orang naik motor ya, yang tiba-tiba dia kecelakaan, jatuh. Setelah sampai rumah sakit, mimpi apa aku tadi malam. Kok bisa sampai kayak gini ya. Nah, dia menyebutkan lagi loh soal mimpi apa gitu. Nah, cuman sayangnya ketika kita mencoba menyampaikan mimpi yang baik ini, itu mereka menolak gitu.
Jadi ini hal yang sebenarnya harus dilakukan oleh umat muslim. Dia harus membuktikan ketika dia mengucapkan saya berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Nah, dan di situ saya mencoba menjawab, ketika kamu benar-benar berpegang teguh pada keduanya, buktikanlah di Al-Quran tadi, yaitu Allah memerintahkan kita untuk meneliti setiap berita yang datang. Saat ini datang berita mimpi Muhammad Qasim, harusnya dia teliti itu, tapi dia tidak lakukan. Padahal di Al-Quran pun itu ada kisah tentang Nabi Ibrahim yang dia mau menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Nah, itu disejarahkan menjadi sebuah hari raya Idul Adha, dan juga ada sebuah mimpi sahabat yang menjadi syariat Islam, yaitu azan ya, ada juga seperti itu. Kisah-kisah itu ada dan bukan hal baru. Jadi di kisah di Al-Quran tentang mimpi itu ada juga Nabi Yusuf ya, ada Raja Mesir yang dia mengalami mimpi 7 ekor sapi betina yang gemuk dan 7 ekor sapi betina yang kurus. Artinya di Al-Quran sudah ada nih kisah tentang mimpi, dan Allah meminta kita untuk meng-cross-check, meneliti setiap kabar yang berita yang datang pada kita. Nah, itu harus dilakukan. Itulah bentuk dari kita berpegang teguh pada Al-Quran. Lalu ke hadisnya, di hadis itu ada hadis riwayat Nasai 1108. Di hadis itu sudah disebutkan tentang mimpi di akhir zaman, mimpi bahwa mimpinya ada al-mubasyirah di akhir zaman seperti itu, dan banyak lagi lah. Nah, ini yang saya minta kepada setiap umat muslim, seharusnya kita benar-benar memperhatikan kabar mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim. Lalu Bang Paris, apakah selama Bang Paris bertemu dengan Muhammad Qasim ataupun mendukung Muhammad Qasim ini sudah berada di dalamnya?